Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Supartini, SPD SENM. Saya Kepala Sekolah SD Bali Bilingual School Bangli, Bali. Dan senang sekali pada hari ini saya masih bisa mengikuti lomba apresiasi Kepala Sekolah Inspiratif tahun 2022. Adapun tujuan saya mengapa saya mengikuti apresiasi ini adalah saya ingin berbagi kepada komunitas pendidikan di Indonesia bagaimana kurikulum merdeka ini kita jalankan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita ketahui bersama bahwa anak-anak itu memiliki cara belajar yang berbeda, yang saat ini mungkin dengan cara yang sama diberikan kepada guru-guru, ternyata itu membuat tekanan bagi mereka. Nah, di sini melalui video ini saya ingin menyampaikan pengalaman terbaik saya bersama guru-guru dan anak-anak ketika menjalankan proses pembelajaran berdiferensiasi. Sungguh menyenangkan buat mereka. Kita ketahui bersama bahwa saat ini masih banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman untuk belajar, bahkan hanya terpaksa mengikutinya. Siswa terjebak dalam kondisi di mana mereka sekolah hanya sebatas rutinitas, tetapi tidak mendapatkan hasil maksimal dalam perubahan dirinya setelah mereka belajar. Hal ini disebabkan karena cara mengajar guru yang kurang menyenangkan oleh sebagian siswa. Pada dasarnya, anak-anak memiliki caranya sendiri untuk belajar. Ini didasarkan oleh 3 pendekatan yang ada pada diri anak-anak, yaitu ada siswa yang belajar kecenderungan bergaya kinestetik, ada anak yang kecenderungan belajar dengan cara visual, dan ada anak pula belajar dengan kecenderungan auditori. Kurikulum Merdeka dengan pembelajaran berdiferensiasi menjadi jawaban atas situasi ini, yaitu anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih cara belajar sesuai dengan cara yang disenanginya, sehingga belajar menjadi kegiatan yang membahagiakan buat mereka. Saya selaku kepala sekolah menyadari bahwa menerapkan sistem pembelajaran berdiferensiasi sangatlah tidak mudah. Disinilah upaya saya selaku pemimpin dibutuhkan, memberikan bimbingan dan motivasi kepada guru melalui workshop internal. Komunikasi dengan tim guru menjadi hal terekstrim buat saya, karena ini titik di mana melempar rangsangan atau ide-ide kreatif yang harus mereka temukan. Komunikasi setiap saat ketika ide ditemukan dan ketika kreativitas terlintas harus segera dikomunikasikan dengan para guru. Guru yang bernalar tinggi dan kreatif tentunya sangat dibutuhkan. Sarana prasarana pendukung juga penting, mengingat model atau teknik pembelajaran yang akan diterapkan lebih dari satu. Guru yang kreatif untuk menemukan dan menciptakan cara-cara belajar yang efektif dan menyenangkan dari berbagai karakter cara belajar anak-anak yang disenangi oleh peserta didik. Saya selaku kepala sekolah berupaya mengadakan komunikasi dengan orang tua yang dilanjutkan oleh guru secara privasi selaku wali untuk mengetahui karakteristik dan kecenderungan cara belajar siswa. Hal ini penting supaya guru dapat menentukan cara atau teknik belajar yang disiapkan untuk anak-anak nantinya di kelas, sehingga pelajaran yang menyenangkan dan bahagia dapat diciptakan. Kasih 2 tawaran. Kalian mau per grup nulisnya atau kalian mau nulis masing-masing? Grup berarti perwakilan ada yang nulis satu tapi harus diskusi ya, berdiskusi. Lomba tersebut dengan puisi-puisinya. Dua kaki. Wah. Praktek terbaik selaku kepala sekolah dan pemimpin yang saya lakukan adalah selalu ke kelas untuk memastikan bahwa kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sudah terlaksana dan tentunya anak-anak dapat belajar dengan senang dan bahagia. Saya selaku kepala sekolah selalu mengadakan pendampingan terhadap guru dan siswa, mendengar pengalaman mereka yang menyenangkan di kelas, dan tak kalah penting adalah mendengarkan kendala-kendala yang mereka hadapi ketika proses pembelajaran berlangsung. Anak-anak senang karena dapat cara pembelajaran terbaru. Cuman ada sih bintang, kadang-kadang tadi dia memilih dengan cara menggambar, kemudian pindah lagi ke cara menulis, kemudian pindah lagi ke cara berbicara. Artinya itu aja sih, Mas. Materinya matematika, Mas. Gimana? Nah, yang rencana saya besok itu
ngajak anak-anak belajar di halaman. Nah, itu bagaimana mungkin petunjuknya, Miss? Oke, besok kan materinya apa tuh yang matematika? Hitung susun. Saya sangat menyadari bahwa kepala sekolah adalah motor penggerak keberhasilan proses pembelajaran. Untuk itu tidak henti-henti saya berupaya untuk melakukan peningkatan mutu pembelajaran, terutama pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan terus memberikan pelatihan kepada guru, mendatangkan narasumber terkait dan juga studi banding yang saya lakukan untuk mencari inspirasi atau petunjuk-petunjuk terbaik dalam rangka peningkatan kualitas semua lini kegiatan di sekolah. Sampai pada bulan ketiga, kurikulum Merdeka dengan pembelajaran yang berdiferensiasi di tahun ajaran ini kami terapkan di SD Bali Bilingual School ternyata sungguh menyenangkan. Guru senang karena sudah berhasil menciptakan cara belajar siswa yang kreatif. Begitu juga anak-anak, belajar dengan bahagia dan tentunya minat belajar mereka meningkat. Hal ini terbukti banyak siswa yang pindah belajar ke SD Bali Bilingual School karena sekolah kita terkenal dengan cara belajarnya yang asik dan menyenangkan. Halo, aku Resa. Aku sekolah di SD BBS. Di sini semua teachernya mengajari semua murid-muridnya dengan seru. Apalagi Miss Kartini. Di semua pelajarannya Miss Kartini ada games. Makanya semua murid-murid yang ada di SD BBS, termasuk aku, suka sekali pelajarinya Miss Kartini. Di sana ada banyak games untuk mengajari semua murid-muridnya dan masuk ke otak. Dan di sini saya juga bangga kepada Miss Ayu Supartini karena Miss Ayu Supartini adalah kepala sekolah di SD BBS yang selalu mengajari anak-anaknya untuk tetap bahagia dan selalu belajar dengan tenang di SD BBS. Hai, aku Adina Reda. Aku sangat senang sekolah di sini karena gurunya mengajarnya asik-asik dan selalu diberikan cara yang gampang. Terutama guru favorit aku itu Miss Putu karena dia setiap mengajar matematika, dia selalu memberikan soal matematika yang sulit, lalu kita pasti selalu diajarkan cara-cara yang gampang supaya kita bisa. Terutama aku sangat senang dengan kepala sekolah kita yaitu Miss Ayu. Dia selalu menanyakan kabar kita, apakah kita senang, kita keadaannya lagi buruk dan tidak suka belajar. Kita akan selalu ditanya setiap hari. Saya orang tua yang menyekolahkan anak saya di SD BBS sangat bangga karena sistem belajarnya di sekolah BBS sangat fleksibel dan menyenangkan sehingga membuat anak-anak kami sangat senang untuk datang ke sekolah dan juga komunikasi antara guru dan kepala sekolahnya sangat maksimal, transparan. Sejauh ini pelaksanaan kurikulum Merdeka intinya penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SD Bali Bilingual School berjalan dengan baik. Ini karena pendampingan saya selaku kepala sekolah bersama tim guru-guru di sini sangatlah intens. Jadi selalu saya mengadakan bimbingan, selalu saya mengadakan evaluasi dengan teman-teman guru. Saya selalu bertanya apa kendalanya, apa hal-hal yang perlu disiapkan terkait proses pembelajaran di kelas itu terjalin dengan baik sehingga sampai saat ini semua berjalan lancar. Banyak hal yang ingin saya bagikan sebenarnya dalam video ini, tetapi keterbatasan durasi semua harus dimaksimalkan. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk guru-guru bagaimana menghandle anak-anak di kelas dengan cara belajar yang berbeda, dengan karakteristik yang berbeda, dengan caranya mereka belajar masing-masing. Dan pastikan anak-anak dapat belajar dengan senang, dengan bahagia. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi.